Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah. Bulan ini kita sudah mulai merayakan hari Natal dan tentunya hari Natal tidak akan lengkap apabila kita belum merenungkan kasih Natal. Jadi dalam renungan firman Tuhan hari ini kita akan melihat kisah Yusuf yang dianggap sebagai ayah Tuhan Yesus di dunia ini. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa hari ini kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Di tengah segala pergumulan hidup kami, Engkau selalu menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu memagari kami seperti perisai. Ya Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa dan singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa memahami betapa luar biasanya firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, Yusuf adalah tokoh yang jarang dibahas dalam kisah-kisah Natal. Tetapi sebetulnya Yusuf memiliki peranan penting untuk kita bisa menerima keselamatan yang diberikan Allah. Kisah tentang Yusuf dimulai dari Matius 1 ayat 18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Adat istiadat bangsa Yahudi saat itu, pertunangan adalah suatu hal yang mengikat, sehingga untuk memutuskan pertunangan, seorang laki-laki harus menceraikan tunangannya seperti seorang suami menceraikan seorang istri. Sebagai seorang laki-laki, Yusuf tidak pernah memimpikan bahwa tunangannya tiba-tiba mengandung dan anak yang dikandung bukanlah anaknya. Terlebih lagi di saat Maria menceritakan bahwa anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Tentulah hal ini sangat sulit untuk diterima Yusuf karena mengandung dari Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Secara normal, pikiran Yusuf adalah bahwa Maria mengandung dari laki-laki lain dan sebagai tunangan Maria, Yusuf bisa saja membuka hal ini di depan umum sehingga Maria akan dihukum mati sebagai perempuan yang berzinah. Tetapi dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan ia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Ia memutuskan akan menceraikan Maria secara diam-diam. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 1 ayat 20-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Yusuf dan menegaskan bahwa Maria benar-benar mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, Yusuf harus tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Maria adalah seorang gadis yang masih muda dan ia tidak akan bisa bertahan hidup
apabila orang-orang sebangsanya mengetahui bahwa ia telah mengandung di luar pernikahan, ia pasti akan dihukum mati dengan dilempari batu sebagai perempuan yang bersinah. Jadi Maria membutuhkan perlindungan dari Yusuf. Selain status yang akan melindungi Maria dan anak yang dikandungnya, Maria juga membutuhkan Yusuf untuk memelihara hidupnya, memberinya makan dan memenuhi segala kebutuhannya. Sampai di sini kita bisa melihat peranan penting Yusuf dalam kelangsungan hidup Maria dan Tuhan Yesus. Allah memakai Yusuf untuk berpartisipasi dalam rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Allah juga memakai Yusuf untuk menyelamatkan Maria dan bayi Tuhan Yesus saat Herodes berusaha membunuh mereka. Yusuf membawa Maria dan bayi Tuhan Yesus untuk mengungsi ke Mesir dan kemudian kembali ke Bethlehem setelah Herodes meninggal. Selain tulus hati, Yusuf adalah seorang yang taat kepada Allah. Setiap kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan perintah, Yusuf selalu menurutinya dengan segera. Oleh karena itu, Yusuf mendapatkan berkat yang luar biasa karena tangannya adalah yang pertama menyentuh Tuhan di saat Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat Maria melahirkan Tuhan Yesus, tidak ada orang lain yang membantunya melahirkan kecuali Yusuf yang ada bersamanya saat itu. Jadi secara logika, Yusuf pasti bertindak sebagai bidan yang membantu kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan tentunya tangan Yusuflah yang memegang bayi Tuhan Yesus saat ia dilahirkan oleh Maria. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, mentaati perintah Tuhan pasti akan membuat kita memperoleh berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan. Meskipun saat kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak pernah mengejar berkat-berkat, akan tetapi itulah kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikannya kepada kita. Ia adalah Bapa yang baik yang selalu memberikan berkat melimpah kepada anak-anaknya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua mengalami damai sejahtera dan sukacita Natal yang melimpah bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk setiap saudara seiman kami yang sedang merayakan Natal bulan ini. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah dengan melimpah, damai sejahtera dan sukacita Natal ada dalam setiap rumah tangga saudara-saudara kami yang terkasih. Kasih dan pengampunan diberikan, setiap rumah tangga dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.